apa yang kita kerjakan terasa buntu ketika pikiran kita tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Inilah kekuatan pikiran yang sebenarnya. Apapun yang kita pikirkan, itulah yang akan mendukung apa-apa yang kita lakukan. Terlalu sering nonton film horor akan membuat kita takut ke WC. Terlalu banyak nonton video yang bersifat menghibur akan membuat kita malas mengerjakan sesuatu. Nah, gak sedikit dari kita yang merasa kalau apa yang kita kerjakan terasa hampa. Banyak dari kita melakukan suatu hal atas dasar kewajiban saja, apalagi kalau kita sudah terikat dengan instansi tertentu. Semuanya akan terasa lebih membosankan, sehingga ketemu hari Senin bakalan menjadi sesuatu yang gak menyenangkan. Ini semua dialami oleh banyak orang, apapun profesinya, ketika pikirannya tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Nah, kita harus hati-hati dengan apa-apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran. Percaya atau enggak, apa yang kita izinkan masuk bisa sekuat itu, sama kayak racun ular. Nggak butuh seember racun untuk membunuh seekor gajah. Memang, semuanya bisa terjadi dengan hal sesimpel itu. Mengkonsumsi konten-konten liburan akan membuat kita nggak sabar untuk cuti. Nah, situasi yang sama bisa kita terapkan untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Kita bisa memanfaatkan kebiasaan pikiran ini demi kebaikan kita. Bayangkan saja, ketika kita mengizinkan suatu konten masuk ke dalam pikiran, maka kita akan menjadi konten tersebut. Inilah manfaatnya video-video motivasi dan informatif. Dengan mengkonsumsi konten-konten tersebut, maka kita akan semangat dalam menjalani hari. Apalagi kalau kita sering melihat konten-konten biografi, semangat dan keinginan untuk sukses akan tumbuh karenanya. Nah, semuanya harus kita lakukan secara konsisten, seperti mandi. Apapun yang ada di dalam diri kita harus disiram biar bisa tumbuh. Jangan pernah merasa cukup karena telah mandi sekali. Begitu juga dengan gosok gigi. Semuanya nggak cukup sekali. Terus, apakah kita nonton konten motivasi sepanjang hari? Nggak harus sepanjang hari. Pikiran kita harus disesuaikan dengan apa yang kita kerjakan. Misalnya, kalau kita ingin kerja, kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang membuat kita semangat bekerja. Inilah yang dilakukan musisi sebelum mereka masuk ke dalam studio rekaman. Mereka dengan sengaja mengisi pikiran mereka dengan lagu-lagu yang menginspirasi mereka, sehingga apa yang mereka hasilkan akan menjadi lebih baik juga karenanya. Ini juga sering dilakukan oleh para atlet. Sebelum mereka memasuki arena pertandingan, mereka dengan sengaja mengisi pikiran dengan hal-hal yang menginspirasi, sehingga saat bertanding, rasa percaya diri akan terus timbul. Nah, ini sangat penting untuk disadari. Kita semua pernah mendengar kutipan, orang yang menang adalah orang yang penuh persiapan. Dengan menyiapkan pikiran kita untuk mengerjakan apa-apa yang ingin kita kerjakan, maka semuanya akan menjadi lebih mudah.